pemberiannya kepada mereka hendaknya harus kita perhatikan. Tidak harus diberikan alat-alat. Jangan-jangan perabot itu yang tidak mereka butuhkan. Wah, ini panitianya punya ide. Dibelikan sarung yang gini, baju yang bagus. Sementara dia tidak perlu baju yang bagus-bagus. Lah panitianya orang kaya, seleranya tinggi, bajunya mahal-mahal, 100 ribu, 200 ribu. Anda zalim, masuk neraka lebih dahulu. Anda membelanjakan duitnya orang. Berikan duit mereka agar dibelanjakan beras. Mungkin di rumahnya nggak ada beras. Jangan sok. Ini adalah banyak kejadian pengurus yatim piatu diberikan bingkisan yang cantik-cantik. Bukan duitmu itu. Kalau duitmu kau belikan, kau hadiahkan, mah boleh. Tapi duit kumpulkan, tak tanya engkau membelanjakan dengan otakmu sendiri, dengan pikiranmu sendiri, dengan seleramu sendiri, musibah. Awas, hati-hati yang ngurusi anak yatim. Ini harus keras juga dalam hal ini. Sebab banyak yang salah. Ya, dibungkus yang malu. Padahal di rumahnya dia tidak pernah butuh sarung yang harganya 100 ribu. Padahal sarung yang dibeli oleh bapaknya adalah dulu hanya 30 ribu. Dia ngenes. Minyak gorengnya pun tidak harus minyak kelas mahal. Cukup minyak goreng yang gulanya pun tidak harus beli gula supermarket. Mungkin gula apa saja. Bahkan mungkin di rumahnya sudah ada gula, tidak butuh kepada gula. Bukan untuk Anda belikan itu. Anda butuhkan kebutuhan mereka apa? Mungkin dia butuh duit untuk biaya sekolah dan biaya nyantri. Anda jangan sok jadi pahlawan ya. Pahlawan yang salah itu. Nah ini, maka Anda mengurusi anak yatim harus benar-benar hati-hati. Kemudian memberikan, kemudian juga jangan lupa, tidak harus anak yatim datang ke rumahmu. Awas, hati-hati, hei orang kaya. Tidak harus anak yatim datang ke rumahmu dengan alasan agar rumahku diberkahi oleh anak yatim. Anak yatim mereka punya tugas belajar di pondoknya, punya peraturan di sana, harus pergi ke tempatmu yang 2 jam perjalanan, pulang pergi 4 jam, capek, hanya dapat duit 20 ribu. Kirimkan ke pondoknya, selesai, beres, tidak usah datang ke rumahmu. Ini musibah ini. Orang anak yatim pasti mau karena dia butuh, padahal dia capek, harus menghafal, harus belajar. Kenapa harus Anda undang ke rumahmu? Ini harus diingatkan ini. Kadang diundang ke rumahnya perjalanan jauh. Dan dia pasti mau capek, sampai di tempat yang ngantuk karena hanya mendapatkan sekotak nasi, tatanya dapat amplop isinya 10 ribu. Kirim ke pondoknya, beres, lebih mubah, lebih berkah itu semuanya. Jangan diundang ke rumah Anda. Kecuali tetangga dekat, berjalan kaki bisa nyampe dalam 10 menit, 20 menit sampai ke rumah. Anda biaya dan sebagainya. Kadang dijejer sampai setengah jam di bawah terik matahari, sampai lupa nggak kasih air minum. Lagi-lagi 10 ribu. Tolong ini, perhatikan kalau Anda ingin menyintai fakir miskin dan anak yatim yang benar. Kalau sudah diundang ke rumah itu bisa masuk bab yang salah itu. Biar ini. Karena ini dia butuh tugas belajar mereka. Dia mau ngaji, dia harus tuntutan hafalan, besok harus sekolah. Lah kok 2 jam setengah harus ke tempat kita, diapain? Kita menyiksa, zalim, haram itu. Wong kita saja orang yang bukan yatim, bukan ini, kalau ada dibawa keluar saya marah kok. Dia tugasnya belajar, bukan dibawa keluar, biarpun dikasih makan, kirim ke pondok. Ini orang bukan yatim. Saya sebagai pengurus pondok, saya tidak terima kalau anak-anak tiba-tiba dibawa keluar hanya urusan makan. Kalau urusan makan kirim ke pondok, lebih manfaat. Kalau harus dibawa ke sana, aturan pondok, jam belajar mereka keputus, dan seterusnya. Apalagi anak yatim yang memang dia butuh, Masya Allah. Zalim dia. Dia harus datang di mobil, padat mobilnya, dianya sendiri mobilnya ber-AC. Anak yatim satu pun nggak boleh masuk, itu saja mobil, disewakan mobil angkot yang suka macet pinggir jalan. Mau apa ini? Merendahkan anak yatim, tidak. Muliakan mereka, karena surgamu ada di dia. Datangkan uangmu kepada mereka, ini loh, Masya Allah.